Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa manna alaina bil ittiba'i zahiran wa batinan li nabiyyihil hadi ilal haqqi wal bayan wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba', kita persembahkan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukti kesyukuran kita terhadap nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat kesempatan untuk berbagi pada hari ini, berbagi cerita atau kisah yang terkait dengan syekh, mursyid dan murabbi kita, panutan kita di dalam hal membuktikan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membuktikan kepatuhan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Salawat dan taslim mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ikutan kita zahir, ikutan kita batin. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam tarekat, ya, kita membahas soal tarekat. Allah itu tetongen berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rupa. Jadi seorang yang bertarekat itu harus tetong ngiripong Allah Ta'ala napuru pai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk berbicara tentang tetongan dan rupa, ada model di dalam tarekat. Model kita pada pagi hari ini adalah ipuang. Ipuang lepak komai, ipuan ripatek nih. Ipuan rilepak komai sering disebut ipuan risumpange. Apa itu risumpange? Karena kuburnya tepat di depan pintu makam ayahnya dan kakeknya. Jadi menjadi istilah ipuan risumpange. Kalau ipuan ripatekne, orang menjemputnya kadang puan lompo, kadang orang menyebut matin roy rimasiji. Nah, itu istilah yang terbentuk dengan sendirinya. Kedua model kita, Syekh Muhammad Amin, Syekh Muhammad Saleh,
memiliki profil yang berbeda, sosok yang berbeda. Kalau sosok Ipwan Lepakomai itu sederhana, bahkan sangat sederhana. Sedangkan sosok Puan Lompo Syekh Muhammad Saleh Ipwan Matindroi Rima Siji dari Patene adalah sosok yang parlente. Parlente itu performance-nya oke. Ya. Contoh, bajunya harus disetrika, ya, jasnya harus disetrika. Sedikit saja kusut, sedikit saja noda, bercuci. Sedikit saja kusut, jadi dipakai. Itu Ipwan Ripate nih, neces orangnya, parlente orangnya. Rumahnya itu terdiri dari dinding antik, disebut lojeng. Lojeng itu seperti ini. Rumah ini lojeng juga. Renri papeng lojeng. Beliau mengatakan, iya ronaseng iya papujiku lokari lojenge letu riahera. Makanya dia punya nisan yang dari kayu itu, palu-paluna terbuat dari kayu lojeng. Tapi sudah diganti. Sekarang dia punya itu ada kaligrafi, ya. Dulu tidak ada tulisan kaligrafi. Karena dia bilang papujiku rilojenge letu riahera. Sudah selesai sebelum meninggal dunia. Kembali ke Ipwan Lepakomai, sosok sederhana, sangat sederhana. Rumahnya itu atapnya nipah, daun nipah. Dindingnya tekdek. Tekdek itu bambu yang dibuat menjadi dinding tekdek. Begitu sederhananya itu Ipwan Lepakomai. Kalau atap rumahnya itu daun nipah, kalau sudah bertahun-tahun biasa bocor kalau hujan. Kalau hujan ada bocor, dia bilang patarimai katoange, supaya air hujan tidak sampai ke ke pelataran rumah. Kalau tunebaknya lagi sudah lapuk, dia bilang suleri, tambah lagi. Tidak perlu begituan langsung diganti, ya, begitu. Itu sosok Ipwan Lepakomai. Sederhana, bahkan sederhana. Dia bilang begini, iya ronaseng iya nakoku jallo i alirin na bolaku makkadah ancaji ulawak ko aliri, langsung mancaji ulawak. Tapi de welo di akhirat pimatu muite bola aku. Ipwan Patekne beda. Rumahnya indah, dicat, tiap tiang ada tanduk rusa, ada piring antik.
wah semuanya tertata dengan baik. Tapi Ipuan Patekne mengatakan, iya ronaseng iya elok toka pakita mata ulun na tawe. Jadi utaro mana ngima kesim. Semua bagus. Tanya atin nami bawa tawe elok kupak kita. Mata ulun na elok toa pak kita. Jadi Ipuang itu punya mobil. Punya mobil. Dulu belum ada orang punya mobil. Langka itu mobil. Ya. Tapi Ipuang sudah punya mobil. Jadi terkesan mewah. Pak elok ina pak kita mata ulun na tahu. Jadi kita itu di khalwatiyah bebas. Bebas di dalam penampilan. Mau kita sederhana, ada model kita. Ipuang lepak kumai. Kita mau penampilan performance oke, ada model kita yang satu. Ipuan Patekne. Saya itu terkesan kedua model ini. Cuma saya tidak boleh pilih. Saya mau pilih ini, mau pilih itu, enggak. Tergantung Allah mana yang diberikan untuk saya tampilkan, itu yang saya mau. Saya juga tidak mau ambil beban yang tidak bisa saya pikul. Karena Ipuang Lepak Kumai mengatakan, bola moto namun roy. Maksudnya, kalau kau mampu membuat rumah bambu, jangan bikin rumah batu. Itu bukan rumahmu. Nah, di sini sekarang banyak orang yang setengah mati, ya, karena bukan rumahnya yang dia mau tempati. Mampunya beli rumah RSS, rumah sangat sederhana. Dia pergi beli rumah tipe 70. Harganya mahal. Tapi ada jalannya. Kredit. Apa akibat kredit? Belanja hariannya seret. Itu istilah saya, seret. Oke, jangan kita permasalahkan itu model yang mana saja. Kita ada contoh, kita ada model. Jadi saya ulangi lagi, di tarekat itu engka tetongeng, engka rupa, engka akacuereng. Dengan akacuereng ini, kalau kita di khalwatiyah Ipuang, model Lepak Kumai, model Patekne, di situ akan kita mendapatkan pencerahan tentang bagaimana teton ri Allah Ta'ala na dipurupai Muhammad. Itu poin. Tetoki ripuang Allah Ta'ala na dipurupai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka coe ri Ipuang. Itu statement saya, poin. Baik. Ada satu kisah kira-kira kisah ini tahun 67. Tahun 67, karena tidak lama lagi Ipuang meninggal. Kisah ini diceritakan kepada saya oleh Andi Abdul Waris Puambani. Waktu saya pengantin baru. Dia kan mertua saya.
Dia cerita. Jadi tahun 67 itu Ipuang meninggal tanggal 4 bulan 6 tahun 67. Sebelumnya itu tidak lama dia suruh dia punya ajudan. Ajudannya namanya Ibrahim. Disebut Ambok Derah. Dia bilang begini, Mbok Derah, noko ripuamu, noko rilepak komai, ripuamu pawangi, pawangi makeda masarona madodong. Udah lemah sekali. Jadi Mbok Derah lepak komai. Tiba di lepak komai, Ipuang mengatakan, "Oh, iko." Iya, Puang. Nasuro kak puaku, pawangi puaku. Makadai puaku riwawo masaroni madodong. Jawab Ipuang lepak komai, iyo. Yakenel lagi iya naku madodo tona oncok pasi puam muriwawo. Na engka tu parlawangeku na parlawangenna. Maksudnya ada saudaranya. Ada antara Puang lompor di pateknya dengan pelepak komai, ada saudaranya lagi meninggal waktu kecil. Jadi artinya begini, abelamu itu ana na iya, matuamu na iya, engka palawangaku tuh, engka. Ya ka iya tuh Puang muriwawo. De nalokar ya hera narek kotania elokna pa nasabak diwering itu nasar ya Allah Ta'ala sifat kelo Allah Ta'ala ko elok ni lok kan na ko de pa tu. Nah, itu jawab Ipuang lepak komai. Singkat cerita, kembali ke patek nih. Sampai di pateknya dia melapor. Aga nasa Puang muriawa. Makadai nasa Puang kuriawa. Iyo. Ya kenel lagi iya naku madodo tona ojok pasi Puang muriwawo. Na engka tu parlawanganku na parlawangan na puamu meninggal waktu kecil. Maka dia nasa puaku ya ka iya tu Puang muriwawo dek na lokar ya akhirat na kotania elokna nasabak riwerengi nasar ya Allah Ta'ala sifat kelo Allah Ta'ala. Ipuang mendengarkan jawaban adiknya, dia tersenyum, kadu. Ada lagi statementnya dia memberi statement kepada adiknya. Ipuang bilang, yaitu Puang muriawa awali tuh Puang muriawa tuh. Jadi dari sini kita bisa merenung. Ipuang lepak komai
memberikan statement kepada kakaknya, dek na lokar ya akhirat na kotanya elokna. Artinya kedua kalimat ini sama. Adik mengakui kakaknya wali dengan statement yang berbeda. Kakak mengakui adiknya dengan statement langsung wali. Nah, dalam kesempatan yang berbeda, tidak lama, ketemu langsung. Ipon Lepak Kumai ketemu langsung dengan Polong Paripaten. Ada, kalau kajian saya, ini ada hubungannya dengan peristiwa ini. Ipon Ripatene berkata kepada adiknya, dia titip, ada titipan. Makedai Ipuan Ripatene lokari Ipuan Lepak Kumai, ia ronasang ananae di munri, iko seleka puana i. Ini titip. Apa jawab Ipuan Lepak Kumai? Jawabnya, bah, nareko elok mui mengkali nga ada. Itu jawabannya. Bah, nareko elok mui mengkali nga ada. Jadi kalau beliau itu bertemu tidak panjang cerita, pendek-pendek, to the point. Tapi kita sebagai pengikut ya, Kacuera, kita perlu mengkaji. Kita perlu mengkaji. Apa yang perlu dikaji di sini? Yang pertama adanya wasiat. Ya, adanya wasiat. Wasiat itu adalah amanah. Dan amanah itu wajib hukumnya bagi kita untuk kita tegakkan. Jadi amanah dari Patene ke Ipon Lepak Kumai, titipan ananae iko seleka puanai. Jawabannya, bah, nareko elok mui mangkali nga ada. Jadi ia mina anak, nako elok mangkali nga ada. Nareko de secara hakiki tanya anak sahabat dene lo mangkali nggak ada. Kajian berikutnya, anak tanda kutip anak makedai ipuang iya dek kupuana dek tekupuana. Ia mimeng kalingai ada. Itu anak. Mu anak nak kodek namang kalinga ada secara hakiki tanya anak. Tapi nama uni tanya anak nak komeng kalinga ada maka coy dipuang. Ia roh anak hakiki. Jadi ada anak biologis, ada anak ideologis, ada anak keturunan, ada anak ideologi, ya. Jadi kita itu maka cuek dipuang sesungguhnya anak. Biar bukan kita anaknya, kita ini anaknya. Dia yang melahirkan kita dari segi ilmu, pemahaman, dan keyakinan. Jadi ada istilah di dalam dunia pertarekatan, guru yang melahirkan. Kalau di dalam istilah Ahlul Bait, Sayyidil Walid
yang melahirkan. Apa yang dilahirkan? Ilmunya, pemahamannya, dan keyakinannya. Jadi jangan kita hanya berbangga karena kebetulan keturunannya Ipuang. Jangan. Boleh jadi kita keturunannya Ipuang dari segi biologis, tetapi spiritualitas Ipuang kita tidak punya. Akhlak Ipuang kita tidak punya. Kita hanya anak di dunia, tapi di akhirat bukan lagi, karena dek nama kacoe iseta pahata si bawa sing kerwatan. Karena itulah Ipuang selalu berwasiat, patatongi gau wasurange. Nasabak narekomu patatongi gau wasurange. Engkatoka ko tu si bawa ki de di masrang upu anak ko rilino upu anak ko akhirat. Saya rasa itu yang saya bisa sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada berkahnya. Mari kita merenungkan sosok Ipuang yang profilnya berbeda, tapi kita intinya adalah bagaimana kita menjadi pengikut Ipuang secara zahir, secara batin. Mudah-mudahan kita semua selamat di dalam menjalani kehidupan kita di dunia dan akhirat. Semoga kita mendapat husnul khatimah, jauh dari su'ul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.